Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah virus corona yang menyerang Indonesia memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kewirausahaan sangat berperan pembangunan ekonomi sebab penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak bagi pelaku buruh batu bata. Dan tak hanya itu, sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakunya pembatasan sosial. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. Buruh batu bata malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi COVID-19. Pelaku usaha buruh batu bata umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan buruh batu bata tidak mengandalkan barang impor dari luar. Salah satunya yaitu usaha batu bata dan buruh atau pekerja di Kampung Padalanggis, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Produksi usaha pembuatan batu bata di era modern sekarang ini sangat baik untuk dikembangkan. Dengan lajunya tingkat pembangunan infrastruktur, bangunan seperti bangunan perumahan, gedung sekolah, gedung pemerintahan, gedung perusahaan milik negara maupun milik swasta. Semua itu membutuhkan bahan baku untuk pembangunan tersebut. Salah satu bahan baku untuk pembangunan tersebut ialah berupa batu bata. Proses pembuatan batu bata dari tanah liat lalu dicetak menggunakan cetakan manual. Kemudian disusun rapi. Setelah 3 hari, batu dijemur agar kering. Selanjutnya, dibawa ke dapur batu bata menggunakan kereta sorong, disusun sampai penuh, lalu dibakar. Lain halnya dengan ibu-ibu sebagai pemburu batu bata. Siang semakin terik dan melelahkan keringat dari raut wajah mereka. Di sebuah bangunan tak berdinding, tangannya sibuk mengaduk tanah liat seperti adonan. Lalu dimasukkan dalam cetakan dan dipadatkan. Kemudian disusun rapi berpola. Mengatur keseimbangan waktu antara rumah tangga dan pekerjaan menjadi salah satu pekerjaan terberat bagi ibu rumah tangga. Memainkan peran ganda menjadi ibu rumah tangga sekaligus perempuan yang bekerja bukanlah sesuatu yang mudah. Seorang ibu rumah tangga harus memprioritaskan keluarga dan anak-anaknya. Namun, di sisi lain, ia harus bekerja mencari nafkah. Keterlibatan ibu rumah tangga dalam pekerjaan di luar rumah selalu mempunyai arti tersendiri dalam kehidupannya. Pilihan ibu rumah tangga untuk bekerja di luar rumah membawa konsekuensi di mana ia harus pandai mengatur waktu agar perannya di sektor domestik juga dapat dijalankan dengan baik. Setiap buah batu bata yang mereka cetak diupah sebesar 50 perak. Dalam sehari paling sanggup 700 buah batu bata, bahkan lebih sedikit dari itu. Mereka bekerja sejak pagi sampai sore menjelang waktu asar dan istirahat makan hanya saat makan siang saja. Apa yang Ibu harapkan selama masa pandemi ini untuk kedepannya, Bu? Oh iya, terima kasih ya, Bu. Sudah berapa lama Ibu bekerja menjadi buruh batu bata, Bu? 3
3 tahun. 3 tahun ya Bu. Mengapa Ibu memilih pekerjaan sebagai buruh batu bata Bu? Karena nggak ada kerja yang lain, kami nggak pandai yang lain, ini yang pandai. Mulai bekerja sebagai buruh batu bata dari jam berapa Bu? Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Berapa upah Ibu sebagai buruh batu bata per minggu Bu? Dari sebelum pandemi hingga pandemi ini? Sebelum pandemi dapat 300, sekarang 200. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang Ibu alami selama bekerja sebagai buruh batu bata Bu? Ya kalau hujan kita nggak bisa kerja. Bagaimana Ibu membagi waktu keluarga dan waktu bekerja Bu? Waktu keluarga di rumah jam 5 pagi bangun, ya masak, ya nyuci, ya cuci piring, semua beres jam 7 berangkat kerja. Apa ya harapan Ibu selama masa pandemi ini untuk ke depan Bu? Supaya pandemi cepat berlalu, kita pulih kembali pandemi kita, kita ini ekonomi kita. Terima kasih ya Bu. Bapak bekerja menjadi buruh batu bata Pak. Mengapa Bapak memilih pekerjaan sebagai buruh batu bata? Kan banyak nih Pak pekerjaan di luar sana. Mulai bekerja sebagai buruh batu bata dari jam berapa Pak? Jam 8 Sampai jam 5 ya Pak. Berapa upah Bapak sebagai buruh batu bata Pak per minggu? per minggu penghasilannya cepat 1.000. Itu sebelum pandemi apa sudah pandemi Pak? selama pandemi ini. Oh, selama pandemi ini ya. Apa saja kendala atau faktor penghambat yang Bapak alami selama bekerja sebagai buruh batu bata ini Pak? Apa karena hujan menghambat Bapak bekerja? Hujan. Karena hujan Pak ya. Apa yang Bapak harapkan selama masa pandemi ini untuk ke depan Pak? Pandemi seperti pandeminya maksudnya medali. Bapak Sukiran, 65 tahun, dengan umur yang rentan tua, beliau memindahkan bakal batu bata menggunakan kereta sorong ke sebuah tungku besar untuk dibakar. Begitulah hari-hari yang dilalui tanpa ada kata libur dari mereka. Untuk upah yang diberikan setiap per biji batu bata yang disorong dan disusun di tungku, ia mendapatkan upah sebesar 15 perak per batu bata. Walaupun upah yang minim, tak ada hambatan bagi mereka. Mereka bersyukur dan tak mengeluh saat mengisikan aktivitasnya. Dapat diartikan bahwa produktivitas batu bata saat musim kemarau akan lebih banyak dibandingkan saat musim penghujan. Dampak dari pandemi COVID-19 juga menyebabkan menurunnya nilai jual batu bata yang diproduksi. Turunnya perekonomian masyarakat mengakibatkan berkurangnya jumlah batu bata. Jika hari biasa dapat menjual 42.000 batu bata per minggu, namun saat situasi seperti ini, penjual hanya dapat memaksimalkan 25.000 per minggu. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga membuat penjual batu bata terpaksa menjualkan dengan harga seadanya. Meski demikian, walaupun usaha batu bata lumayan menurun, akan tetapi pemilik usaha batu bata tetap mengutamakan para buruh untuk tetap bekerja dan bertahan, serta memberikan hak para buruh yang bekerja di pabrik batu bata tersebut dengan upah yang selama ini telah diterapkan. Meskipun mayoritas masyarakat kampung Padang Langgis bermata pencaharian sebagai buruh pembuat batu bata, namun berdasarkan observasi yang saya lakukan, bahwasannya usaha batu bata yang berada di kampung Padang Langgis belum memiliki wadah yang dapat mewadahi usaha masyarakat tersebut, semacam komunitas yang mengumpulkan
para pembuat batu bata sehingga dapat menumpang aspirasi dan mengkoordinasi para pembuat batu bata